Hai semuanya, racun dosa jika pernah masuk dalam diri kita harus secepat mungkin disingkirkan. Jangan dibiarkan bercokol, itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya, untuk menyingkirkannya. Dan racun dosa itu bisa merusak segala-galanya. Dan racun dosa itu bisa mencelakai kita. Maka secepat mungkin segera singkirkan itu total keluar dari hidup kita. Coba lihat pada Bilangan pasal 11, sekelompok orang non-Ibrani yang memprovokasi bangsa itu ngomel bersungut-sungut, menyebabkan banyak orang yang pada waktu itu adalah orang-orang Ibrani kena masalah. Mereka ketularan racun dosa itu, ikut-ikut ngomel dan bersungut-sungut, nggak puas kepada Tuhan, nggak puas pada berkat dan jalan Tuhan. Bilangan 12, pemimpin-pemimpin puncak seperti Miriam dan Harun nggak kebal dosa, ketularan juga. Mereka nggak puas kepada kepemimpinan Musa, cari-cari kesalahannya Musa, nggak terima, sikapnya nggak bagus, menentang, menganggap diri setara dengan Musa dan yang lain sebagainya. Dihukum oleh Tuhan. Bilangan 13, pemimpin-pemimpin suku Israel. Ya, ada 10 pemimpin suku yang ketularan ya, racun dosa itu, dibiarkan bercokol. Bilangan 14 ternyata belum selesai. Satu generasi hilang, hancur. Bersungut-sungut kepada Tuhan dan Tuhan berkata, mereka semua tidak kuizinkan masuk di tanah perjanjian. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kaleb tidak membiarkan racun dosa itu bercokol dalam dirinya. Dia menolak itu, dia memilih tetap menjaga hatinya dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, dalam hidup kita, tanpa sadar, kadang mungkin kita menyimpan racun dosa dalam hidup ini. Seperti bersungut-sungut, ngomel. Itu kalau nggak segera disingkirkan, itu bisa lama sekali. Kebencian. Orang lain cerita bahwa dia benci kepada temannya. Itu kalau kita biarkan bercokol dalam diri kita, kita bisa ikut-ikut benci pada orang itu dan itu bisa berlangsung lama sekali. Atau kalau kita membiarkan diri kita sendiri benci kepada orang lain, bisa lama menyingkirkannya. Itu bisa merusak dan menghancurkan kita. Dan bisa menyebabkan kita nggak bisa masuk ke negeri perjanjian. Saudara sekalian, oleh karena itu jangan biarkan racun dosa itu bercokol dalam hidup ini. Sebagai seorang dokter, beberapa kali ya ketika saya meresepkan obat, ada beberapa kasus di mana pengobatan itu bisa berlangsung berbulan-bulan lamanya. Orang tanya, kok lama? Iya, ini kamu bisa sembuh aja kamu sudah beruntung. Tapi kadang-kadang ada yang meninggalkan bekas. Maka harus diobati secepatnya, beres dan tuntas sehingga nggak menimbulkan bekas. Saudara sekalian, jangan biarkan racun dosa bercokol dalam dirimu. Entah itu kebencian, entah itu amarah, entah itu ketidakpuasan, ngomel bersungut-sungut. Sebab Tuhan melihat hati kita. Kalau kita biarkan hati kita seperti itu, kita bisa gagal loh masuk dalam tanah perjanjian. Jadi mari kita semua hati-hati. Segera singkirkan racun dosa berbentuk apapun dalam hidup kita sebelum itu menguasai diri kita. Tuhan memberkati.